Ya, saya suka sih scene perebutan anak itu, saya suka karena kayaknya memang banyak terjadi juga ketika memang orang tuanya ini berpisah dengan tidak baik-baik aja. Pasti kan perpisahan itu nggak ada yang diharapkan gitu dan pasti nggak ada yang baik-baik aja, jarang pasti ada masalahnya. Cuma permasalahan itu kalau berlarut-larut tidak terselesaikan, jadi dampaknya nanti ke anak. Dan disinilah memang potret yang digambarkan dari film Ku Peluk Kamu Selamanya menggambarkan kedua orang tuanya ini nggak akur gitu, dan itu berdampak juga ke anaknya. Sampai ada ekspresi ya ditangkap dan juga dialog ditangkap oleh Aksa nih yang diperankan oleh Jared, bagus banget aktingnya dia, luar biasa. Itu membuat kita semuanya terasa gitu. Gue ngelihatnya itu kayak kita as a parent gitu. Kita nggak punya jaminan hari esok loh. Itu sih gue ngeliatnya gitu ya. Walaupun itu dipotret sama perempuan, oke, ibu gue juga sempat jadi single parents lalu menikah gitu, oke. Itu kelihatan kerasa, tapi karena gue mungkin sekarang juga seorang bapak gitu ya, gue ngeliatnya tuh kayak Naya itu ngebayarnya tunai per hari loh. Ngerti nggak? Apa yang terjadi hari itu dia bayar hari itu gitu. Jadi dia nggak nunggu besok, nggak nunda, nggak, kan namanya orang tua ya, ada terluna capek kan bisa ya gitu. Enggak, Naya nggak melakukan itu. Jadi dia membayar itu tunai hari itu. Jadi buat gua kita requestnya adalah iya ya, kita tuh kalau berkaca pada kasusnya Naya, kita tuh nggak pernah punya jaminan hari esok antara dia atau gua duluan. Karena ada juga film yang baru dirilis, Didit. Belum dirilis, jelang dirilis. Betul. Nah, ini juga menceritakan soal gimana perjuangan seorang wanita, Dit. Betul. Ini ada film yang kayaknya akan ramai penonton karena betul, dan cukup relate dengan kita semua. Betul, karena relate. Karena sekarang memang film-film zaman sekarang tuh semakin relate ke kehidupan. Betul. Biasanya mereka tuh akan semakin ramai penonton karena bener banget. Mungkin orang ngerasanya kok kayak kisah hidup gue ya gitu ya. Aduh, iya relate banget lagi. Iya kan, kayak gitu kan. Nonton penasaran. Ketimbang gitu. yang kayak ya tapi nggak juga sih kayak drama Cina aja kan, ada bos tiba-tiba jatuh miskin terus pura-pura tetap ramai kan nontonnya. Tapi memang apalagi ini kan ya sangat relate dengan kehidupan nyata. Betul, dan betul ini gak? Mungkin akan mengandung bawang banget ya. Betul. Bawang apa nih? Bawang merah, bawang putih yang mungkin harganya naik nggak? Ini ya. Nah, ini kita, Dit, udah kedatangan cast-nya nih dari film Ku Peluk Engkau Selamanya. Betul. Kita akan ngulik lebih dalam, ngobrol-ngobrol nih sama salah satu aktor kondang Indonesia ya. Betul. Udah akan kita panggil aja sekarang nih. Seorang aktor dan juga fans MU. Sport enthusiast. Betul. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya MU juga ya. Boleh dong, pastinya. Kita panggil aja ke kos-kosan morning zone kita, Kak Ibnu Jamil. Mas Ibnu Jamil. Selamat datang. Selamat pagi. Pagi. Adi. Silakan Kak, ditengah Kak. Siap, Mas terima Ibnu. kasih, permisi. Silakan Mas Ibnu. Yes. Wah, Halo. segar ya morning zone Menyapa kita hari ini. penontonnya dengan sebutan apa? Oke Zoners, Kak. Oke Zoners aja. Oke Zoners, selamat Oke, pagi. Zoners. Oke Ya. Zoners semuanya. Mas Ibnu, Yes. Ku Peluk Kamu Selamanya. Bisa ceritain dikit gak soal filmnya yang akan Wih, tayang langsung di Saya mau pamerin nih langsung, bajunya iya. nih. Ini dia. Silakan, langsung Mas pakai. Ibnu. Saya bangga sekali dengan film ini. Saya selalu gitu, setiap karya yang sudah saya ambil saya coba menjalani semuanya dengan total, dengan maksimal gitu. Dan kemarin kita baru aja menyelesaikan gala premiernya. Biasanya memang saya selalu nonton untuk pertama kali hasilnya itu di gala premier. Tapi mungkin ada sebagian filmmaker atau mungkin aktor nontonnya sebelum gala premier. Betul. Nah, bercerita tentang Ku Peluk Kamu Selamanya, ini adalah sebuah cerita potret kehidupan dari orang tua tunggal yang di sini diperankan oleh Hana Malasan yang merawat anaknya bernama Aksa, diperankan oleh Jared Ali. Dia berjuang sendirian karena memang sudah tidak punya kepala keluarga. Jadi kondisinya memang Naya ini atau Hana Malasan ini mencoba untuk menghidupi anaknya dengan kondisi yang tidak sehat. Ya. Karena ada gangguan kelainan jantung atau pernafasan di anaknya. Dan saya di sini berperan sebagai Bagaskara, yaitu
ayah dari Aksa yang memang kehidupannya sudah terpisah dengan Aksa dan juga Naya gitu. Nah ini kan kalau nonton trailernya nih Kak ya, Iya. Kak Ibnu nih tiba-tiba mau ngambil anaknya yang udah lama tinggal bersama ibunya ya. Iya. Ini jadi perannya nih di sini antagonis kah atau sebenarnya Iya, kita penasaran juga iya, nih. benar, apa sebenarnya malah jadi penolong tapi Iya. memang terkemasnya nih jadi sosok yang Betul. jadi nyebelin nih Iya. gitu pas di awal-awal. Ini gimana nih Kak? Biasanya memang kalau pihak yang selalu ingin mengambil alih sebuah kedudukan atau posisi itu selalu akan dianggap antagonis bagi posisi yang diambil. Contohnya seperti MU sekarang mengambil posisi Betul. peringkat 3. Ini Betul. mungkin pesaing-pesaingnya akan sakit hati. Betul. Merasa MU ini terlalu antagonis, terlalu jahat. Tapi ya namanya itu adalah sebuah kompetisi. Begitu juga kompetisi kehidupan. Saya terlalu beranalogi ya. Nggak apa-apa, kita juga fans MU. Oh, fans MU juga glory ya kita ya. Glory, ditambah malam MU main. Baik. Di sini tidak ada yang antagonis sebenarnya, lebih kepada situasi dan kondisi yang membuat pilihan-pilihan itu harus diambil. Iya. Dan di sini kita juga banyak memberikan gambaran-gambaran kalau karakter A mendapatkan permasalahan, maka keputusan yang diambil seperti itu. Karakter B seperti ini. Nah, saya memang tipe seorang laki-laki yang cukup sedikit panik kalau setiap ada keputusan. Nah, dia di situ tuh menurut saya gini loh, panik itu wajar kan, manusiawi banget. manusiawi banget. Tapi ketika kita mengambil keputusan di saat yang panik itu malah justru permasalahan baru akan tambah lagi. Betul. Gitu. Jadi tidak ada yang antagonis di dalam film ini. Cuma memang situasi dan kondisi yang membuat karakter tersebut terlihat jahat ya. Gitu. Mungkin bagi pihak lain jahat, tapi mungkin buat dirinya sendiri itu dia ngerasa keputusan itu yang harus diambil. Gitu. Harus nonton intinya ya Kak. Harus nonton. Untuk Buat nemuin tahu, jawabannya. buat tahu nih gimana peran Iya. Kak Ibnu lebih dalamnya di film ini ya. Nah, kalau keputusan antagonis atau tidak, kalau kalian yang memutuskan untuk tidak nonton, jahat sih kalian. Nah Mas Ibnu, ini kan film kalau secara garis besar kan perjuangan seorang ibu ya Betul. dan anaknya. Apakah cerita yang relate dengan Mas Ibnu di kehidupan nyata? Wah, cukup relate, cukup ada beberapa beberapa bagian yang relate gitu. Karena jujur saya juga memang punya masa lalu, saya punya satu anak dari masa lalu saya. Terus kita berdua juga punya hubungan yang cukup unik. Biasanya memang laki-laki dengan anak laki-lakinya agak sulit untuk bisa berkomunikasi layaknya anak perempuan dengan ibu, iya kan? Atau anak perempuan dengan ayahnya bisa jauh lebih komunikatif atau juga kosakatanya lebih banyak, mengungkapkan rasa sayangnya juga lebih banyak. Gitu. Tapi kalau anak laki-laki dengan laki-laki dengan ayahnya biasanya sedikit berbeda. Nah di sini mungkin Bagaskara juga ingin merebut hak asuhnya supaya dia bisa membuat hubungan antara ayah dengan anak laki-lakinya ini membaik. Gitu. Tapi apakah membaik? Kita nggak pernah tahu. Hanya ada di film. Harus nonton filmnya ya. Betul. Nah ini selama proses syuting sendiri nih Kak, ada nggak sih, karena ini kan filmnya kayak sedih banget nih ya, Iya. bakal menguras air mata penonton sepertinya. Iya. Ini ada nggak sih adegan yang harus di-take berulang-ulang kali karena memang kayak Harus butuh effort lebih dan iya, menguras. karena nggak kuat nih, udah sampai emosionalnya udah sampai nggak kuat atau gimana? Alhamdulillah sih tidak ada adegan yang memang dibutuhkan untuk berulang-ulang. Kalau namanya syuting pasti ada untuk ini udah bagus, kita bikin pilihan satu lagi, itu wajar. Dan seperti seperti biasanya aja kalau syuting, mungkin kendalanya ada faktor alam, ada faktor properti lain, faktor aktor juga mungkin ada, atau make up segala macam. Itu bagian dari sesuatu yang lumrah dalam sebuah produksi film. Dan di sini juga ibu sutradaranya, Ibu Prita, Mbak Prita ini luar biasa memberikan ruang yang gede banget buat kita sebagai aktor untuk bisa mengulik, terus juga dikasih kepercayaan penuh kalau mungkin punya ide atau punya sesuatu yang ingin disampaikan, silakan gitu. Apalagi scene-scene yang memang dibutuhkan emosional, dia memberikan ruang yang besar banget. Gitu. Sepertinya
Kayak gue harus nonton ini filmnya. Harus nonton. dong, Nih, Dit. Nah, Mas Ibnu, sekarang Yes. kita bergeser ke perspektif ayah nih. Nah, Mas Ibnu sebagai seorang ayah nih, apa sih ketakutan terbesar ketika melihat anak lagi proses tumbuh menjadi lebih dewasa? ketakutan seorang ayah itu dia tidak bisa mendapatkan tempat di hati anaknya. Dalam Bener ya, nggak? dalam banget ya. Betul. Langsung drop gitu. Aku langsung senyum dan iya lagi. Itu dan gue yakin, jangankan ayah mungkin ibu juga seperti itu. Cuma memang kalau ayah itu ya nggak tahu kenapa ya pengen gitu loh, Ya. dapat tempat di hati anaknya, apapun caranya. Jadi kalau ditanya ketakutannya seperti itu sih, yang paling kita takutin. Apalagi tumbuh kembang anaknya itu kan cepet banget ya. Once kita miss atau meleset aja, itu bisa jadi sesuatu yang krusial juga. Gitu. Nanti kalau biasanya nih Kak Ibnu lagi debatan sama anak atau dalam situasi yang kayak kurang enak nih sama Iya. anak. Apa sih biasanya yang Kak Ibnu lakuin? Apa kasih ruang sendiri atau tetap terlibat aja deh biar gak lupain aku gitu? Saya orang yang saya merasa cukup tolerans untuk ketika ada situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik aja atau tidak diinginkan. Setiap orang pasti punya kondisi yang tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan. Saya juga bisa melihat itu, saya pelajarin, oh ternyata kayaknya saya kasih ruang dulu deh. Nanti pelan-pelan baru diobrolin atau mungkin diajak ngobrol. Nggak langsung saya tanya permasalahannya apa, tapi mencoba boleh. Tapi kalau ketika udah ada barrier, ya kasih dulu deh, nggak apa-apa. Gitu. Nanti timingnya mungkin nggak sekarang, mungkin nanti. Gitu. Ya betul, soal timing. Nah, Kayak ini nih kejadian nih tadi anak perempuan nih. saya. Masih Kejadian fresh banget banget, nih, masih masih fresh. Ada permasalahan di sekolah. Kalau mamahnya semalam udah ngobrol sebelum tidur gitu. Saya nggak ikutan. Saya diam aja. Saya diam aja. Saya diam aja. Sebenarnya ada suara hati juga pengen saya keluarin. Cuma saya tahan. Terus besok paginya, hari ini tadi sebelum berangkat sekolah baru saya ajak ngobrol. Dan kondisi emosinya udah lebih enak, udah bisa lebih mendengar, mencerna, dan penolakannya pun lebih minim, bahkan ketimbang kalau pas malam dia masih bisa untuk argue gitu, atau mungkin biasalah perdebatan itu kan wajar juga gitu. Tapi kalau saya tambah, saya masuk lagi, takutnya malah jadi situasi di kepala dia jadi terlalu banyak. Betul. Keren banget ya Dit ya. Ini bisa jadi pelajaran juga nih buat Zoners nih dari parentingnya Kak Ibnu. Nah Kak Ibnu ini kan juga kita kenal sebagai sport enthusiast nih yang suka banyak banget bidang olahraga. Pengen gak sih anaknya tuh ayolah nonton bola bareng gitu, atau udah dikenalin sejak dini, ayo ikut nonton bola bareng atau gimana? Ini kehidupan nyata sama di film ini saya melakukan itu soalnya. Oh iya, gimana tuh Kak ceritanya Kak? Itu ada adegannya Aksa lagi sakit, saya mau ajak nonton bola. Saya akan beliin tiket VIP untuk dia kalau dia bisa atau dia sembuh nanti, pas sehat nanti. Jadi artinya ada motivasi yang harus kita berikan juga untuk anak. Ayo sehat, balik lagi nanti kita baru bisa nonton bola sama-sama. Nanti kenapa dibeliin tiket VIP karena kamu suka bola, biar kita bisa lihat pemainnya lebih dekat lagi. Dan itu Kakak terapkan ke kehidupan? Ya, ke Dovin, ke Jasmine juga. Kalau mereka langsung lebih ke ininya, aktivitasnya. Oh iya, langsung. Iya, tapi saya tipe bukan yang menyuruh untuk ayo lari. Maksa gitu atau enggak ya? ayo olahraga. Enggak. Saya lebih yang cara menyuruhnya adalah ini. Saya tiap pagi bangun tidur, saya izin, saya olahraga. Saya olahraga. Pas ngeliat pagi, Papa kemana nih? Kok nggak ada? Oh olahraga. Terus dia kayak ngeliat mungkin ya di kepalanya. Apa sih serunya, kayaknya enak banget nih. Kok dilakukannya berulang-ulang gitu. Istri saya pun begitu, akhirnya ikutan lari. Yaya pun lari, Dovin pun ikutan juga. Dan alhamdulillah Dovin karena memang dia udah cukup suka olahraga dari kecil. Pas begitu mengikuti ujian masuk Akmil,
kondisi fisiknya udah punya Oke. modal yang bagus. Wow. Ada nggak dorongan untuk ngefans MU juga, Mas Ibnu? Ada banget. Ada banget. Kalau itu ada banget gitu. Oh, ada ya? Ada banget. Terima kasih Mas Ibnu. Iya. Klubnya naik Iya. turun. Enggak. Kayaknya sesuatu apa ya? Penyesalan kita sebagai orang tua kalau membuat anak kita menjadi fans klub lain tuh, aduh. Apalagi kalau fans klubnya klub rivalitas. Pesaing, Nah, iya, pesaing. tahu-tahu pakai baju biru ya kan. Betul. Jangan sampai itu akan menjadi keputusan terburuk dalam hidup Anda, wahai bapak-bapak. Ayo. MU kan anak kalian. Iya. Loh, gitu. Nah, Mas Ibnu balik lagi ke Bagaskara nih sebagai tokoh Mas Ibnu di film ini. Ya. Ada nggak kesulitan yang apa ya? Aduh, gua sulit banget lagi meranin karakter Bagaskara nih. Atau emang saat lancar, nggak ada pantangan, nggak ada struggle pas meranin Bagaskara ini? Ada setiap peran yang saya mainkan atau yang saya ambil proyeknya pasti ada tantangannya. Tapi tingkat kesulitannya itu mampu dipecahkan sebelum proses syutingnya itu berlangsung. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ini karakternya mau dibuatnya seperti apa, terus nanti cara bicaranya seperti apa, tingkat emosinya seperti apa. Disitulah ada proses namanya workshop, reading, pendalaman karakter. Di sini Mbak Prita dengan timnya juga membuat struktur per karakter. Misal Bagaskara tuh sampai dibikinin tuh. Bagaskara adalah pria kelahiran tahun ini, sukunya ini, terus bintangnya sampai bintangnya pun dibuatkan. Sedetail itu. Cukup detail ya? Karena Cukup biasa detail. orang juga nilai orang dari horoskop juga Horoskopnya. kan. Kak? Jadi harus betul. mendalami horoskopnya juga ya Kak. Betul. Nanti di situ baru kita kita pahat atau carve lagi untuk pembentukan karakter lebih detailnya lagi gitu. Oh, emosinya di mana nih kayak gitu. Berapa lama Mas Ibnu buat mendevelop karakter Bagaskara ini? Kita dikasih waktu cukup cukup ideal juga. Kita kalau nggak salah proses readingnya sekitar 2 minggu 3 mingguan. Ya kurang lebih sampai persiapan 1 bulan. Itu saya pas baca skenario awal sampai pas begitu big reading nih semuanya ya. Kita tuh baca skenario dari scene pertama sampai scene terakhir dengan full pemain lengkap. Saya 2 kali nangis. Wow. Sudah. Membaca adegan-adegan emosionalnya itu emang bagus banget cerita film ini sih. Ya, karena kemarin lihat reviewnya di sosial medianya film ini emang banyak juga yang berinang air mata. Jadi penasaran nih. Ini proses syutingnya sendiri berapa lama sih Kak? Kurang lebih sekitar 25 sampai 1 bulan. Oh 25 sampai 1 bulan. Iya. Ini di tahun ini juga? Di tahun kemarin. Tahun kayaknya. kemarin ya, Yes. terus baru ditayangin di tahun ini. Tahun ini. Jelang 3 hari lagi ya berarti ya. Iya. Menuju. Akan ditayangkan di bioskop film ini. Ada nggak nih Kak spill? Tadi kan udah ada spill sedikit nih Iya. ya soal adegan dia ngajakin anaknya untuk nonton. Ini ada nggak adegan yang jangan sampai nih Okezoners kalau nonton jangan sampai dilewatin karena ini Jangan sampai titik keluar nih, intinya pas nih di dia di sini momen ini nih. jangan sampai ke Adegan toilet ini yang gitu. paling pentingnya nih. Ada nggak nih Kak? Ya saya suka sih scene perebutan anak itu. Saya suka karena kayaknya memang banyak terjadi juga ketika memang orang tuanya ini berpisah dengan tidak baik-baik aja. Pasti kan perpisahan itu nggak ada yang diharapkan gitu dan pasti nggak ada yang baik-baik aja, jarang pasti ada masalahnya. Cuma permasalahan itu kalau berlarut-larut tidak terselesaikan, jadi dampaknya nanti ke anak. Dan disinilah memang potret yang digambarkan dari film Ku Peluk Kamu Selamanya menggambarkan kedua orang tuanya ini nggak akur gitu, dan itu berdampak juga ke anaknya sampai ada ekspresi ya ditangkap dan juga dialog ditangkap oleh Aksa nih yang diperankan oleh Jared. Bagus banget aktingnya dia, luar biasa. Itu membuat kita semuanya terasa gitu. Jadi itu dia menurut saya sih scene-scene itu, dan Aksa nge-build dia mempunyai penyakit atau kelainan pernafasan dengan jantungnya itu juga bagus Bener banget ya. Jadi kalian mesti nonton. Wah ini nih. Nah, Mas Ibnu, Ya. balik lagi nih ke peran seorang pria atau ayah ya. Ya. Menurut Mas Ibnu nih, seorang pria itu benar-benar layak disebut sebagai pahlawan tuh saat momen apa sih? Ketika saat sedang apa? Disebut pahlawan. Saya yakin
ayah atau bapak dimanapun, dia goalsnya tuh bukan itu, bukan pengen jadi pahlawan. Gimana caranya dia bisa ngasih statement kalau saya bertanggung jawab atas kehidupan kamu dan saya berhak untuk membesarkan kamu. Gitu. Statementnya itu aja, Betul, tanggung betul. jawab. Betul. 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 Nah Kak, ini mungkin banyak orang yang lagi ada, bukan banyak ya, ada juga yang lagi ngalamin di kondisi Bagaskara ataupun sang di fase istri di inilah sini ya. ya, di fase ini. Ada nggak sih pesan yang mau Kakak sampein? Apa mungkin ya baik-baik aja, rujuk aja apa gimana dari setelah syuting film ini nih Kak? Kita sebagai manusia pasti punya momen-momen yang tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan kita. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika kita punya permasalahan juga, kita bebas untuk berekspresi atau meresponnya seperti apa. Tapi yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kepanikan itu menghantui setiap keputusan kalian. Karena pada akhirnya keputusan diiringi dengan kepanikan, biasanya penyesalan akan hadir. Nah, jangan sampai keputusan itu berakhir dengan penyesalan. Jadi, panik boleh, bego jangan, dipikir-pikir lagi. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, terutama di rumah tangga, sangat diwajibkan untuk kita bertanggung jawab sama anggota keluarga kita. Wah, dalam banget ya. Nah, ternyata kita nggak cuma kedatangan Kak Ibnu hari ini. Iya. Nanti ada siapa nih? satu case lagi nih Kak. Wah, siapa kira-kira Janti? Siapa ya? Dan kita harus tahu nih apa perannya, gimana Iya, perasaannya. kita kan tadi udah nanya-nanya ke Mas Ibnu juga Iya. Sebagai Bagaskara. Mungkin kita mau Kita tanya nanti juga ke Mas Ibnu, pastinya kira-kira dong. MU lolos Liga Champion. Aduh, masa masih diragukan? Aduh. Sudah pasti dong UCL. Nah Mas Ibnu, Ya. apa kita geser ke yang lain dulu kali ya? Boleh dong. Misalkan Oh, apa nih Mas Ibnu soal kan identik dengan olahraga Iya. nih. Terus ada mimpi nggak sih bawa anak-anak ke Old Trafford? Apa udah pernah sebelumnya? Kalau anak-anak jujur belum. Kalau istri udah, Ya, oke. ngajak istri udah. Dan dia juga awalnya sempat bertanya-tanya, apa sih yang bikin kamu tuh suka MU, terus ngapain? Dia ikutin. Oh ternyata seperti ini nonton bola secara langsung. Oh seperti ini nonton MU gitu. Dengan fans yang begitu banyak, Betul. terus juga atmosfernya seperti itu. Ya dia nyaman sih dan happy ya dengan. Cuma emang skor waktu itu pas kita nonton kayaknya lagi nggak berpihak deh. Itu pas lawan apa Mas? Pas lawan Wolves kalau nggak salah 2 season lalu lah. Oh gitu. Wolves-nya udah degradasi malah Iya. sekarang ya. Nah ini udah siap Udah nih, ada ya? kita panggil ke kos-kosan kita juga untuk bergabung Langsung ngobrol bareng. saja. Ada Kak Mario Irwinsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lagi nelfon bentar. Halo. Silakan Mas Mario. Oh salah. Salah. Iya sorry maaf. Sempit sampai sini. Salah. Dipangku. Itu baru ya Mas Ngerti. Bagus juga merahnya. Tadi pas minta dipangku saya pikir Aksa udah gede. Sabar dulu. Sepatin ya. Halo. Hadir. Allah. Maaf ya datang. Oke Zoners, kita kedatangan Mas Mario Irwinsyah. Oh. Kak Mario, Yes. ini di film Kupeluk selamanya jadi apa nih perannya? Jadi dokternya Aksa. Tadi kan Dokternya udah Aksa. sedikit banyak ngobrol kan ya. Betul. Jadi dokternya Aksa. Nah jadi sebenarnya menariknya kalau misal ditanya film ini ya, ini banyak backstory yang kita create tapi nggak kelihatan di layar ini. Betul. Jadi setiap orang itu punya reasonnya masing-masing dan itulah yang paling kita kangenin sebagai pemain. Gitu. Karena kebanyakan orang tuh sibuk ngeliatin apa yang ada di layar, tapi apa yang ada di layar itu kan jadi real kalau memang lo punya apa yang ada di belakangnya, Betul, gitu kan? betul. Dan itu di sini diusahain banget sama Mbak Prita dan itu apa ya? Mengkayakan sekali lah buat kita main gitu. Nah Mas Mario ini kan jadi dokter Raka ya? Yes. Ada kesulitan saat memerankan karakter dokter Raka ini Tiba-tiba yang jadi sosok dokter hangat, gitu kan ya. Setelah sosok yang hangat, penuh empati. Nah, oke. Kalau on the spot pasti susah. Tapi karena alhamdulillah mertua gue dokter anak pula. Jadi agak membantu ya gitu. Tapi memang kerennya lagi, kita tuh disupport full sama Rumah Sakit Fatmawati. Jadi semua alat, semua SOP, semua teknis itu persis 100% seperti aslinya.
Jadi kalau dokter syutingnya itu ada 3-4 dokter yang lain di situ yang profesional nontonin gitu kayak, Mas tadi kurang cepet ininya, Mbak. Oh detail banget. Langsung dipantau Iya, sama yang aslinya. iya benar, dan alat-alatnya juga benar-benar alat-alat yang emang Yang real. yang real dan emang cuma ada di Indonesia. Jadi kita punya waktu gitu. Kalau sekian lama nggak selesai, udah dulu karena takutnya nanti misalnya ada apa emergency atau apa, karena kan ngebongkar alat kan lumayan makan waktu ya. Jadi kita selalu dikasih ruangan yang sempit untuk ayo syuting selesai, selesai gitu. Ada nggak ada emergency karena apa ya kan siap-siap ya gitu. Jadi kayak lihat aman-aman, oke bisa lanjut gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak terlalu banyak molor-molor karena emang udah disiapin sebelumnya tadi kan apa karakter di dalamnya, terus semua persiapannya juga udah ini alhamdulillah, dan aksanya sih Top banget ya. keren. Nah ini boleh di-spill nggak Mas Mario? Kayak tindakan apa aja nih yang di medis itu yang dilakukan Mas Mario? Oke. Apa bisa dikasih tahu ke Okezoners? Oke, kalau tindakan medisnya yang pertama itu kan memang cek dulu kan. betul. Terus yang agak krusial itu waktu pas lagi dia mau operasi jantung terbuka, dan itu memang aku nggak bermaksud untuk menyerang atau gimana, tapi memang itu sangat delicate sekali gitu. Bisa jadi mungkin loh ya, mungkin. Awas jangan sulit ya, mungkin ada banyak rumah sakit yang bisa, tapi yang benar-benar presisi bisa dan emang semuanya mendukung tuh ya nggak semuanya gitu, nggak semua rumah. Jadi emang delicate banget. Operasi jantung dibuka bro, deg gitu. Ngerti kan gitu. Terus sama pas lagi terakhir tuh itu kita dikenalin sama kode-kode di rumah sakit, code blue, code red, code pink, code apa semua segala macam, dan yang terjadi pada Aksa tuh adalah code blue di mana dia tidak bisa bernafas, dan itu emang kalau udah sampai code blue itu waktunya biasanya balapannya sama waktu. Gitu, balapannya sama waktu, dan iya makanya waktu pas di adegan itu pun juga itu kita ngerasa syutingnya kayak panjang pas ditonton tuh singkat banget. Jadi benar-benar code blue, dokter datang, cek keluarga dikeluarin semua, dan itu ya persis apa adanya gitu. Secepat itu kayak buruan gitu, dan itu semua bahkan si suster-susternya aja nggak boleh pakai stand in, harus suster beneran. Gitu, karena ya emang nanti takutnya misalnya ya maaf ya, misalnya namanya juga syuting, ini maskernya kebalik, oksigen bisa apa aja gitu. Jadi emang bener-bener keren sih, gue seneng banget sih itu. Nah ini Kak Guys, Mario harus nonton nih, nonton film ini. Nah ini Kak Mario sendiri belajar untuk jadi dokter ini butuh waktu berapa lama sih? Biasanya kan kalau orang mendalami peran tuh bener-bener nih, kalau apalagi kalau di Korea. Dia niatnya pengen kuliah gitu. dulu lagi. Siapa tahu ya jangan-jangan lulus ya. Benar. Sarjana Korea, sarjana kedokteran gitu ya. Pendalaman karakternya terlalu dalam mas. terlalu berlebih mas. Jangan kuliah lagi. Sampai sekarang juga masih suka ke rumah sakit kabarnya. Kalau itu alhamdulillah kita persiapannya lumayan ya, sebulan ya Nu ya. Sebulan, tapi memang kan itu bukan fokus utama. Fokus utamanya adalah kalau buat gue yang dikasih sama Mbak Prita itu adalah Dokter Raka ini siapa. Tadi yang kita semua tuh punya cerita di belakangnya gitu. Kan ada cerita Bagaskara yang emang nggak ketonton sama teman-teman, itu kan backstory-nya dia. Dia percaya itu, dia melakukan itu padahal kan belum tentu ditonton, dan itu memotivasi adegan-adegan berikutnya. Nah sama Dokter Raka juga, gue nggak bisa spoiler ya, tapi Dokter Raka itu punya satu cerita masa lalunya yang akhirnya bisa jadi relate sama Hana gitu. Naya diperankan oleh Hana. Nah itu Mas Mario, tadi kan kita udah nanya ke Mas Ibnu nih soal ini kan filmnya soal perjuangan seorang ibu dengan anaknya ya. Apakah Mas Mario relate dengan cerita di filmnya? Kalau gue ngelihatnya sih bukan specifically ibu ya, di situ portraynya adalah ibu gitu. Tapi yang gue lihat itu kemarin kita juga sempat bahas di premier ya, waktu pas lagi ditanya sesuatu, gue ngelihatnya itu kayak kita as a parent gitu. Kita nggak punya jaminan hari esok loh. Itu sih gue ngeliatnya gitu ya, walaupun itu dipotret sama perempuan, ibu gue juga sempat jadi single parents lalu menikah gitu, itu kelihatan kerasa, tapi karena gue mungkin sekarang juga seorang bapak gitu ya, gue ngelihatnya tuh kayak Naya itu ngebayarnya tunai per hari loh. Ngerti nggak? Apa yang terjadi hari itu dia bayar hari itu gitu. Jadi dia nggak nunggu besok, nggak nunda, nggak, kan namanya orang tua ya, ada terluna capek kan bisa ya gitu. Enggak, Naya nggak melakukan itu. Jadi dia membayar itu tunai hari itu. Jadi buat gue kita requestnya adalah iya ya, kita tuh kalau berkaca pada kasusnya Naya, kita tuh nggak pernah punya jaminan hari esok antara dia atau gue duluan.
Itu gue ya gitu. Jadi bukan spesifik ibu dan anak, tapi kepada orang tua dan anak gitu. Nah Kak, kalau Ini jadi bicara serius ya. Apa ini? Karena emang tiba-tiba filmnya melo ya. tiba-tiba melo, bener. Betul. Nah ini apa sih yang Kak Mario atau Kak Ibnu pengen penonton tuh kalau abis nonton ini harus ngerasain ini nih? Ya harapannya apa untuk para harapannya viewers apa? nanti Apa ketika habis nonton? jadi sedih atau kebawa pesannya atau apanya nih yang mau Kakak Mungkin dari Mas dapetin? Ibnu dulu, silakan. Kalau gue sih berharapnya ya penonton itu bisa bahasanya apa ya? Ya gini mungkin simpel ya. Gue harap kita semua setelah nonton film ini bisa tersadarkan kalau kita jadi point of view-nya anak, tidak selamanya keinginan atau kemauan orang tua itu adalah sesuatu yang memang diperlukan anaknya. Terkadang kita merasa jadi orang yang paling tahu karena kita orang tua, karena kita merasa paling besar, kita hidupnya lebih lama, pengalaman lebih banyak, kita merasa paling tahu kebutuhan anak yang diinginkan. Di film ini kalau berkacamata atau berkaca pada point of view-nya Aksa, itu pasti akan bilang nggak selamanya apa yang dikasih sama orang tua itu yang dibutuhkan anaknya. Padahal anaknya bukan butuh mainan, nggak butuh uang, tapi butuhnya kehadirannya sebenarnya. Dan kasih sayang. Gitu. Aduh. Ya gitu. Iya. Ya gitu. Ya kalau Kak Mario nih, Dari versi Mas Mario? Aduh, udah bagus lagi tuh. pressure nih harus lebih bagus. Enggak. Tapi memang kalau di film ini kan memang apa ya? Orang tuh kita selalu ngerasa ini kayak gila nih, semua orang punya gimana? Sorry, ulang bahasanya. Kita selalu merasa, dan itu kita omongin berkali-kali, bahwasanya emang ini tuh potret semua orang gitu. Ya dokter yang ya kesehariannya emang buat dokter mah relate banget gitu, keseharian ketemu orang kecewa lah, inilah itu sakit lah, sedih, itu kan ya emang kehidupan sehari-hari seorang dokter, kehidupan sehari-hari orang ibu. Ada nggak ibu yang mempertahankan rumah tangganya itu pakai live TikTok gitu, dia cari uangnya kan banyak gitu, ngerti nggak? Kayak semua apa ya, anak-anak yang pengen main tapi sakit kan juga banyak gitu. Oke, mungkin tuh penyakitnya jantung bawaan, tapi kan anak-anak yang sakit atas kondisi yang lain kan banyak gitu. Makanya kita selalu bilang ini kayak potret keseharian gitu. Kayak Mbak Prita aja pertama kali gue juga iya juga ya, dia bilang ini tuh bukan film yang luar biasa, ini film yang biasa aja. Tapi saking biasanya semua orang pasti punya peran di film itu gitu. Gue yang ini lagi, gue yang itu lagi gitu. Ketidaksempurnaan itu adalah nyata. Bagaimana you make the best out of Iya. apa tuh ketidaksempurnaan itu gitu. Iya. Ini ya. Karena itu yang Harus- bisa relate antara film kita sebagai aktor dan penonton. Iya. Yang kita mau sampaikan, ketidaksempurnaan itu ada loh. Kita semua ngalamin gitu loh. Aksa punya, Dokter Raka punya, Naya ada, Bagaskara apalagi, meskipun dia ekonominya udah oke, bagus, tapi hidupnya Iya. nggak sempurna juga gitu loh. Jadi santai aja buat kalian yang lagi punya masalah dan merasa hari ini tidak sempurna. Wih, keren. Santai. Harus tetap semangat. Dan memang Tetap film-film semangat. keluarga yang lebih menyentuh tuh sekarang lagi rame dan Relate, pasti ya. ditonton banyak orang ya. Nih harapannya tembus berapa juta penonton nih Kak? Ya kita mah nggak Banyak-banyak ya pengennya. 10 M lah. Amin. 10 juta, amin. Kita harus aminin. Katanya semua kru di sini mau nonton nanti bareng. Mau nonton bareng. Gitu ya. Ini Alhamdulillah. bisa disaksikan kapan nih film Peluk Engkau Kupeluk Kamu Selamanya. Kupeluk kamu selamanya. Kamu selamanya. Belum ada. Ini proyek Udah mana di nih, Mas belakang. Mario? Udah Bisa di langsung belakang. di belakang, di belakang. Tadi ada. Kan dia selalu pakai baju yang ini yuk. Iya. Tuh. Ada. Di bioskop Betul. 30 April. Kupeluk kamu selamanya di bioskop 30 April, ajak semuanya. Ya. Ini film tidak hanya untuk orang yang sudah berkeluarga, tapi yang belum berkeluarga pun bisa juga ada pelajaran supaya ini bisa jadi modal juga buat kalian nanti berkeluarga seperti apa. Wah, keren banget ya nih. Oke, Zoners jangan sampai nggak nonton ini filmnya karena banyak banget pasti hal-hal Amin. baik Ya. yang bisa dipelajari Yang dari diambil sini. dari film ini ya. Betul. Amin, amin, Nah, ini mungkin close statement tadi Adit mau nanya apa?
soal MU? Iya, kita ini Mario fans MU juga nggak nih? Enggak, Dia dia. bela bola yang menang. Iya, iya. Oke. Dia timnas pasti, kalau timnas pasti. Timnas Indonesia ya? Iya. Yang mau tampil di playoff katanya, playoff tambahan. Wah, enggak ada. Buat Piala Dunia belum. masih perlu sedikit soal bola nih ya, kita geser ke MU. Gimana peluang ke Champions League musim ini? Gimana Mas Ibnu? Kita masih ada sisa 5 match. Oke. Posisi sekarang di peringkat 3. Oke. Jatah Inggris sekarang dapat 5. Betul. Dari Inggris. Jadi sangat besar peluangnya. Kita menang 2 match di sisa pertandingan sisa 5 lagi, itu artinya kita udah mengamankan tiket Liga Champions. Asik. Jadi artinya di atas 80% keberhasilan MU berada di Liga Champions. Amin. Kita pegang prediksi dari Kita Kak Ibnu pegang. apakah akan terwujud di akhir musim Betul, karena nanti? Amin ini main. Nanti aku lawan Liverpool. Cukup berat nih, cuman Betul. kita optimis. Liverpool Brentford termalam, Ah. hari Minggu lawan Liverpool. Liverpool harusnya matanya nggak begini. Lawan Liverpool. Oh iya, Wah, gitu dong. Liverpool. Oke. Mas Ibnu, Yes. terima kasih banyak. Kak Mario, makasih Yes, banyak terima sudah kasih datang ke kembali, Morning kasih. Zone hari ini. Jangan lupa saksikan film Kupeluk kamu selamanya. 30 Mulai tayang 30 April. Ya, Akhir kata saya Janti pamit. saya Adit pamit. Saksikan, Film Kupeluk kamu selamanya. Let's go. sampai jumpa ke sana. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.